bukan pada tempatnya. Karena itu, karena orang ini adalah saudara syaitan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Isra ayat 27 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana asyaitanu rabbih kafura. Sesungguhnya orang yang memboros, ya, orang yang boros artinya mengeluarkan harta bukan pada tempatnya. Pada hal-hal yang haram masuk dalam masalah ini adalah saudara-saudara syaitan. Kata beliau, maka bertakwalah kepada Allah wahai hamba Allah dan ketahuilah bahwa engkau akan dimintai pertanggungjawaban mengenai hartamu. Dari mana engkau mendapatkannya dan untuk apa engkau menafkahkannya. Bersiap-siaplah untuk menjawab pertanyaan dan memberikan jawaban yang benar. Ya. Maksud dalam masalah ini juga seperti hak waris ya. Yang juga banyak orang seperti itu. Saya kemarin ketemu dengan jamaah yang membahasakan ada orang tua meninggal kemudian saudaranya tidak mau membagikan sebagian dari hak waris atau memang ada warisan di situ. Ini haram semuanya, nggak boleh. Untuk apa ini? Harta haram tidak akan ada manfaatnya. Kepada mereka yang menggampangkan tentang makan haram, akan aku sebutkan sebagian dari dampak yang mengerikan dan kerugian yang sangat besar yang akan kembali kepada pribadi dan masyarakat berupa kebinasan dan kehancuran di dunia dan juga di akhirat. Artinya beliau akan sebutkan di buku ini dampak-dampak. Kalau Anda tetap memaksakan diri mengambil harta haram, termasuk di sini wali mengambil dari mahar anak perempuannya gitu. Mudah-mudahan itu menjadi penjera dan penghalau bagi mereka agar mereka hanya mencari yang halal saja dan berhati-hati dari perkara syubhat. Hendaklah yang menjadi tekad setiap muslim ialah mencari yang halal, bukan mencari harta dan bukan mencari murni harta, ya, tapi halalnya gitu. Dan ia bukan golongan yang disinyarir oleh Nabi SAW. Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halali am minal haram. Akan datang pada manusia suatu zaman yang ketika itu seseorang tidak peduli apa yang diambilnya, apakah dari kehalalan ataupun dari keharaman. Hadis riwayat Bukhari. Ya. Beliau kemudian menyebutkan tentang dampak-dampak. Nah, dampak pendapatan haram. Jadi selain membahas tentang memang haramnya seorang wali, apakah itu ayah atau saudara terhadap saudari, ayah terhadap anak perempuannya atau saudara terhadap saudarinya. Kalau ini orang-orang yang bisa menjadi wali aja nggak boleh, apalagi orang yang tidak bisa jadi wali kayak ibunya, tantenya, saudarinya, ini semua tambah tidak boleh hukumnya. Ya, sengaja menunggal pernikahan anaknya atau saudarinya atau ponakannya untuk menjadikan sebagai sumber pendapatan. Ini tidak boleh. Yang paling pertama dampak yang disebut oleh beliau pendapatan haram ini adalah menghilangkan keberkahan. Makna keberkahan kecukupan. Sebanyak apapun akan habis tanpa ada terlihat. Nah, ini sering terjadi. Kalau Anda pernah lihat begitu, rekening Anda sekian banyak uang, ratusan juta, miliaran. Loh, kok habis ya? Kemana ya? Kok nggak kelihatan? Nah, berarti ada sesuatu di situ. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 276, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Ya. Di sini riba adalah mewakili sesuatu pendapatan yang haram. Juga sabda Nabi SAW, Al-bayya'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in katama wa kadaba muhikat barakatu bai'ihima. Penjual dan pembeli itu berada dalam khiyar selama keduanya belum berpisah. Maksudnya khiyar itu masih bisa melanjutkan transaksi atau membatalkannya selama keduanya belum berpisah, pembeli dan penjual. Jika keduanya jujur dan transparan, maka keduanya diberkahi dalam jual belinya. Sebaliknya, jika menyembunyikan dan berdusta, maka dihapuskan keberkahan jual belinya. Hadis riwayat Bukhari dan juga An-Nasai. Ya, artinya di sini kalau Anda transparan, Anda jujur apa adanya dan niat memang mengejar yang Allah halalkan, maka Allah akan berkahi. Tapi kalau tidak akan diangkat keberkahan. Walaupun yang dijual mobil bekas, tapi kena jujur dan transparan, maka laku dengan baik. Yang menjual dapat uang penuh keberkahan, yang membeli juga produk tersebut mendapat keberkahan. Artinya walaupun mobil bekas dia bisa pakai dalam jangka waktu yang lama tanpa ada masalah. Sebaliknya kalau mereka bohong dan berdusta atau bahasa lainnya bohong dan tidak transparan, maka Allah mengangkat keberkahannya. Walaupun laku, maka mobil itu akan bermasalah, uang yang diambil juga tidak terlihat, ya, dipakai untuk apa saja. Maka ini ada efek ini yang banyak orang tidak lihat, ya.
Kata beliau, lihatlah saudaraku tentang akibat dusta dan bertransaksi dengan keharaman berupa riba, kecurangan dan selainnya, sesungguhnya itu menghilangkan keberkahan.